Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita boleh memulai hari baru, minggu baru, bahkan bulan baru. Kita sudah memasuki di bulan Oktober. Puji syukur karena apapun yang terjadi, apapun kehidupan yang kita alami selama 7 bulan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti. Kita patut bersyukur untuk itu. Kita juga patut bersyukur untuk GKMI Pati yang selalu melayani dan siap untuk selalu memenuhi kebutuhan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kebutuhan baik itu jasmani maupun rohani, semua terpenuhi. Dan itu adalah satu hal yang sangat-sangat patut kita syukuri bersama. Dan sebagai ungkapan syukur kita pada pagi hari di dalam memulai kebaktian ini, kita akan pujikan Tuhanku Yesus. Kita pujikan lagu ini, bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus. Amin. Dari
kita semua, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Woro, di mana kita akan bersama-sama menyerahkan apa yang menjadi ungkapan syukur kita, tetapi sekaligus juga adalah segala keluhan dan segala kebutuhan kehidupan kita kepadanya. Kita siapkan hati kita dengan pujian, jangan lalui aku, Yesus. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus dari penebusan, dengar doaku. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Mari jemaat kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, pada kesempatan ini Tuhan kami satukan hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Terlebih dahulu memohon supaya Engkau mengampuni kami
atas segala dosa salah kami sehingga kami dilayakkan untuk bersyafaat kepada Tuhan. Kami mau menaikkan syukur pujian kami Tuhan. Oleh karena kasih setiamu, maka Engkau senantiasa mengaruniakan perlindungan, keamanan, kesehatan, kebaikan yang tidak putus-putus dalam hidup kami, bahkan sampai saat ini. Ketika kami masih diberi kesempatan, kendati dari rumah kami masing-masing untuk bersekutu di dalam ibadah dan di dalam doa. Mohon Bapa pandang atas kehidupan kami. Biarlah penghidupan kami senantiasa berada dalam pimpinan Tuhan, dilimpahi berkat dari Tuhan, tercukupi atas segala kebutuhan-kebutuhan kami, terutama di masa-masa yang sukar, ketika pekerjaan dan usaha terganggu, ketika pendapatan berkurang jauh, ketika kami Tuhan menghadapi ketidakpastian masa depan, kami mau percayakan hidup kami ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kami terus memohon supaya Engkau memberkati keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan yang kami hadapi, hari lepas hari, biarlah Engkau dengan tangan kasih-Mu akan mengangkat kami keluar dari segala pergumulan-pergumulan kami. Karuniakan kerukunan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Karuniakan kepada para orang tua hikmat untuk dapat mendidik membesarkan anak-anak dengan baik. Dan kepada setiap anak di tengah-tengah keluarga, karuniakan hati yang lembut untuk mereka dapat dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kami teringat dan mendoakan untuk kesehatan kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengaruniakan daya tahan tubuh yang baik, kesehatan yang prima terutama di masa pandemi ini, sehingga kami semua dilindungi, kami semua dijauhkan dari terdampak virus COVID-19. Dimanapun kami, ketika kami terpaksa harus keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang, biarlah Tuhan juga selalu menjagai kami. Kami mendoakan khususnya untuk jemaat-jemaat yang berusia lanjut, yang sedang sakit juga. Jemaat-jemaat kami yang terbaring sakit Tuhan, biarlah Engkau menilik keberadaan mereka semua, memberikan kuat kuasa penyembuhan. Terutama kami teringat dan berdoa untuk pasien-pasien COVID dimanapun berada, di rumah-rumah sakit Tuhan, di tempat-tempat isolasi. Biarlah Engkau juga Tuhan akan mengulurkan tangan, memberikan kuasa penyembuhan, memberkati Tuhan upaya para dokter, perawat, tenaga-tenaga medis, mereka yang menjadi sukarelawan Tuhan, berkati mereka menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk dapat menolong para pasien, memberikan kesembuhan. Berkati kesehatan para dokter dan juga para tenaga medis semua, sehingga mereka yang harus berada di ujung tombak di garis depan perjuangan melawan COVID ini, mereka juga diberi kekuatan dan kesehatan yang prima. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga terus mendoakan untuk pemulihan ekonomi, baik di Kota Pati yang kami cintai, jemaat GKMI Pati, ataupun bahkan bangsa dan negara kami pada umumnya. Berkati sehingga upaya-upaya pemerintah untuk terus berjuang keluar dari krisis ekonomi ini, Engkau pimpin, Engkau tolong, sehingga keadaan ekonomi boleh juga segera pulih, segera membaik. Tidak lupa mendoakan untuk penelitian terciptanya vaksin Tuhan untuk COVID-19 ini. Engkau berkati sehingga dengan cepat, dengan segera tersedia vaksin yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Kami juga berdoa untuk GKMI Pati yang kami cintai, biarlah Tuhan selalu memberkati di dalam pelayanannya yang saat ini serba terbatas, namun demikian Tuhan, kami rindu bahwa supaya pelayanan ini melalui kebaktian-kebaktian online maupun melalui persekutuan-persekutuan yang diadakan online, ini semua dapat menolong jemaat-Mu untuk tetap teguh di dalam iman. Kami juga mendoakan untuk Kota Pati yang kami cintai, supaya kota ini juga segera Tuhan pulihkan dari pandemi COVID-19. Tuhan Bapa kami di surga, ada banyak hal yang tidak terungkapkan pada saat ini, yang tersembunyi di dalam hati kami semua. Namun hamba-Mu percaya,
Tuhan yang Maha Tahu yang akan menjawab setiap doa, pergumulan seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, dengarkan doa kami dan kabulkanlah, sebab kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Hendaklah Terangmu Bercahaya yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Woro. Namun sebelumnya kita akan siapkan sepenuhnya hati dan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan pujian Yesus mau kami bercahaya. Kita pujikan bait pertama, ketiga, dan keempat. Yesus kami mau bercahaya. Mari berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, firman yang hidup, pada saat ini Tuhan kami satukan hati kami, memohon pertolongan-Mu supaya kami diberkati. Di dalam kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kehidupan kami.
Maria Roh Suci, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bermohon. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas saudara-saudariku bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa cahaya. Manusia itu tidak dapat hidup tanpa terang. Dan bahkan sejak permulaan penciptaan, Allah Bapa telah tahu sehingga pertama-tama diberikanlah terang yang menjadi energi dari kehidupan, supaya kehidupan bisa berjalan. Terang atau cahaya adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Apalagi ketika malam tiba. Ketika sumber cahaya, sumber energi yang utama yaitu matahari tidak nampak. Kita butuh lampu baca. Kita butuh lampu LED. Kita butuh senter. Kita membutuhkan lampu kendaraan, lampu mobil dan lain sebagainya yang membantu pekerjaan kita di malam hari. Dan beruntung saudara-saudariku bahwa di zaman sekarang ini sangat mudah untuk mendapatkan sumber-sumber cahaya dibanding di masa lalu di mana kita hanya menggunakan api misalnya. Tetapi apapun itu, terlepas dari itu, kita butuh cahaya sebagai energi kehidupan. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena pentingnya cahaya, maka tidak heran Tuhan Yesus menjadikan cahaya itu sebagai alegori, sebagai satu penggambaran akan sits in Leben manusia, akan tempat kedudukan manusia, orang-orang percaya khususnya di tengah-tengah kehidupan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya mengajak saudara-saudari membuka Alkitab dan kita akan membacanya. Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai 16, demikian saya akan membacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sesuai dengan tema kita, hendaknya terangmu bercahaya. Sekali lagi, firman Tuhan ini khususnya ayatnya yang ke-14 sampai 16 ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan Yesus ingin para muridnya itu mempunyai satu tempat kedudukan yang penting, yang strategis dalam kehidupan. Dan melalui tempat yang penting ini para murid harus memaknai hidupnya. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar menghabiskan umur, menghabiskan waktu, bukan sekedar mengalir atau gelinding, tetapi butuh untuk diberi makna. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa makna yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus melalui gambaran ini? Kira-kira makna apa yang Tuhan Yesus inginkan tunjukkan kepada kita melalui gambaran ini? Ada 3 catatan saya, saudara-saudari. Yang pertama, dikatakan tadi sebagai cahaya, sebagai terang, sebagai cahaya, kita harus siap untuk senantiasa nampak, kelihatan, tidak tersembunyi tadi dikatakan. Nampak, kelihatan, tidak tersembunyi. Seperti matahari, seperti bulan bintang, seperti lampu, seperti senter, nampak jelas.
Apakah cahaya itu buram atau cahaya itu terang? Baik atau buruk, semuanya jelas terlihat. Oleh karena itu pada poin pertama ini penting untuk kita menyadari dulu bahwa kita memang dipanggil untuk menjadi terang. Yang benderang, yang bukan redup, supaya nampak jelas. Berjuang menjadi pribadi yang memancarkan terang itu. Berjuang memancarkan kebaikan. Berjuang memancarkan kebenaran, lurus dan benar. Oleh sebab itu kita semua diajak untuk senantiasa berhati-hati dengan pikiran kita, dengan gagasan-gagasan kita, apa yang kita ucapkan, tingkah laku, tindakan, sikap, langkah kita. Berhati-hati dengan itu semua. Sebab itulah yang disebut dengan terang yang nampak, itulah perbuatan yang nampak. Sehingga kita tidak boleh hidup serampangan atau sembrono, berliku-liku, melainkan dengan penuh kehati-hatian, memancarkan, merambatkan terang kebenaran Tuhan. Nah, mengapa hal memancarkan terang kebenaran Tuhan ini penting? Masuk poin yang kedua. Mengapa itu penting? Masuk poin yang kedua. Supaya bermanfaat. Ya. Itu penting karena ada manfaat di dalamnya. Manfaat cahaya itu adalah supaya bisa menerangi sekelilingnya, sekitarnya. Itulah manfaatnya. Dan mengapa cahaya itu bisa menerangi? Sebab cahaya, saudara, punya sifat-sifat istimewa. Nah, sebetulnya ada dicatat 8 keistimewaan cahaya. Tetapi saya akan perlihatkan beberapa saja. Di antaranya apa? Cahaya itu bisa merambat tanpa medium. Contohnya matahari, lalu sinarnya langsung ke bumi. Tidak ada mediumnya. Lalu juga cahaya itu bisa menembus benda-benda yang bening. Misalnya kaca atau gelas, cahaya itu bisa menembus benda bening. Cahaya juga bisa dipantulkan. Ketika dia mengenai tembok atau besi, memang dia tidak bisa menembus. Tetapi dia bisa dipantulkan. Itulah sifat cahaya. Yang berikutnya lagi, cahaya itu bisa dibiaskan. Kalau dia lewat 2 medium, misalnya ada udara, ada gelas, dia bisa dibiaskan. Cahaya juga bisa mengalami apa yang disebut dengan dispersi atau penguraian. Itu seperti kalau kita melihat pelangi, ada rintik-rintik hujan, lalu kemudian cahaya itu terdispersi. Ya. Disitulah kemudian kita menembus tetesan air hujan dan kita lihat pelangi. Artinya apa? Dengan sifat-sifat yang unik ini, yang istimewa ini. Artinya cahaya itu bisa menerangi dengan berbagai cara dan dalam berbagai situasi keadaan. Cahaya itu hadir, apapun hambatannya, dia menemukan cara untuk menerangi. Itu manfaat. Jadi kalau kita semua para murid diminta untuk bercahaya, artinya apa? Dengan segala cara, dengan berbagai keadaan, melalui berbagai situasi kondisi, kita tetap diminta untuk dapat memberi terang, memberi manfaat, berdampak. Apakah yang lurus atau memantul atau dengan terdispersi atau terbiaskan, apapun caranya, cahaya itu harus sampai pada lingkungan, pada orang-orang di sekitarnya. Di tengah-tengah kehidupan, manfaat kita itu, dampak kita itu harus dirasakan dengan berbagai-bagai cara. Apapun kendala, apapun situasi, tetap bisa sampai. Namun ingat saudara-saudariku, untuk bisa bermanfaat ini, maka poin 1 harus selesai terlebih dahulu, yaitu terang, terang benderang. Baru kemudian bisa dipancarkan, itu manfaat, itu dampak. Poin yang ketiga, saudara-saudariku, adalah tujuan utama. Tujuan utama dari semua ini adalah kemuliaan Allah, katanya. Untuk memuliakan Allah, bukan untuk memegahkan diri kita sendiri.
Ya, kita tahu kalau kita memancarkan kebaikan, pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tetapi bukan tujuan utama untuk mencari keuntungan atau mencari balasan dari apa yang kita pancarkan itu. Tujuan utamanya adalah supaya orang mengenali, supaya orang melihat siapa sesungguhnya sumber cahaya itu. Melalui berbagai cara tadi cahaya memancar tadi, orang-orang jadi mudah untuk melihat sumbernya. Kalau misalnya senter itu terang benderang, maka orang dengan mudah akan melihat sumber cahayanya. Jadi dengan memancarkan sedemikian rupa, maka orang bisa melihat dengan jelas bahwa di balik semua itu adalah Tuhan sumbernya, Allah sumber terang yang sejati. Jadi kalau ada kebaikan, kalau ada kebenaran, kalau ada keadilan, maka sumbernya itu Allah. Dengan memancarkannya, maka kita dengan mudah membawa lingkungan orang-orang di sekitar kita itu untuk melihat sumber yang sejati dari terang itu, yaitu Tuhan. Selain itu, posisi yang demikian juga menempatkan para murid sebagai role model. Menjadi panutan. Orang kemudian bisa meniru, mencontoh hal-hal baik yang dipancarkan oleh seorang murid. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah sering kita dengar. Firman Tuhan ini sudah sering ditegaskan di dalam khotbah-khotbah renungan firman Tuhan. Tetapi saya pikir sangat relevan untuk kita semua sekali lagi mendengar, diingatkan tentang hal ini. Terlebih-lebih dalam suasana zaman yang penuh dengan pergolakan saat ini. Ketika di mana-mana ada penderitaan, ketika di mana-mana ada kesulitan, ketika di mana-mana terdampak oleh pandemi, kita membutuhkan terang itu. Kita butuh untuk melihat bahwa di situ ada pengharapan yang dihadirkan oleh para murid yang dipanggil untuk menjadi terang. Para murid yang memancarkan kebaikan, yang memancarkan gagasan-gagasan yang luar biasa, yang memancarkan keadilan, yang memancarkan kebenaran di tengah-tengah suasana yang sungguh menyesakkan ini. Karena itu, mari kita lebih hati-hati dengan setiap gagasan kita, perkataan kita, tindakan, sikap laku, karya-karya kita. Kita cermat, kita hanya mengeluarkan yang terang itu, yang baik itu, yang benar itu, yang sangat menolong, berdampak positif, membantu. Sehingga dengan apa yang kita kerjakan, yang kita pantulkan, yang kita pancarkan, yang kita rambatkan, yang kita biaskan ini, lingkungan boleh merasakan manfaat kehadiran para murid sebagai terang. Saudaraku, dunia sedang berjuang untuk keluar dari pandemi, sedang berjuang dari krisis ekonomi, resesi ekonomi, sedang berjuang dalam masalah-masalah pribadi. Hendaklah terangmu bercahaya. Dengan demikian orang merasakan manfaat kehadiran kita. Dengan demikian orang juga jadi lebih tahu dan mengenal, memuliakan Allah Bapa Sang Sumber Terang. Mari berkarya di tengah-tengah kegelapan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali, menyegarkan kembali. Supaya kami dapat hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Bermanfaat dan berdampak melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Supaya semakin banyak orang yang menyadari kehadiran Allah Bapa melalui karya-karya ini dan memuliakan Allah Bapa. Berkati dan tolong kami sebab kami lemah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk menjadi terang, menjadi harapan bagi mereka-mereka yang saat ini mungkin terpuruk. Sehingga dengan demikian mereka boleh memuliakan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, Sang Sumber Cahaya. Kita perlu dalam kehidupan kita untuk menyatakan terang itu dengan pujian. Nyatakan Yesus dalam. Kita puji.
Sajikan bait pertama, 2, dan ketiga. Nyatakan Yesus dalam di dunia yang penuh cemara. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan jemaat di segala abad dan tempat kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik jemaat kita semua akan kembali masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah terang kita bercahaya, supaya lingkungan bisa merasakan manfaat kebenaran yang kita pancarkan. Tuhan akan memberkati kita. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Dipersilahkan duduk saat teduh untuk kita. Ada satu pengumuman Bapak Ibu bahwa pada minggu besok, mulai minggu besok tanggal 11 Oktober 2020, kebaktian umum akan diadakan kembali di gereja pada pukul 6 dan 9 dengan protokol kesehatan yang ketat. Sekali lagi, kebaktian akan diadakan pada tanggal 11 hari Minggu besok jam 6 dan jam 9 dengan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk nama-nama yang berkebaktian baik di pukul 6 dan 9 akan di-share atau diumumkan di WA grup GKMI Family. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat hari Minggu. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tuhan memberkati.